Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmariansyah, Ilkom 4, semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS Bahasa Indonesia, di mana tugas tersebut memilih salah satu judul presentasi yang telah dipresentasikan minggu-minggu sebelumnya. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas mengenai Nah, di sini saya akan membahas mengenai komunikasi lisan dan tulisan. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, komunikasi dan lisan dan tulisan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu apa itu komunikasi. Kedua itu komunikasi lisan. Jadi itu ada komunikasi tulisan. Terus keempat, bagaimana proses komunikasi. Kelima itu komunikasi menurut penyampaiannya. Dan terakhir itu ada tantangan komunikasi. Termasuk yang pertama itu ada komunikasi. Nah, komunikasi secara istilah diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih. Nah, ibarat kita kayak ngomong biasa. Terus ada kedua itu ada komunikasi lisan. Nah, di sini ada dua kejadian. Yang pertama itu terjadi secara langsung atau tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka seperti yang kita berbicara langsung kepada teman, guru gitu di kelas. Dan kedua itu terjadi secara tidak langsung atau dibatasi oleh jarak. Nah, contoh simpelnya itu kita seperti teleponan. Lanjut, itu ada komunikasi tulisan. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada naskah. Naskah ini digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Contohnya itu kayak kita membuat surat. Gitu. Yang kedua itu gambar dan foto. Ini akibat tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau kalimat. Seperti halnya kita melihat lukisan. Kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pelukis dengan melihat lukisannya saja gitu. Terus itu ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasinya ada dua. Yang pertama itu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Terus ada komunikasi menurut penyampaiannya. Nah, penyampaian ini ada dua ya di sini. Yang pertama itu komunikasi perilaku atau nonverbal, di mana komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dan kedua itu ada komunikasi lisan dan tulisan, itu disebut dengan verbal. Nah, di mana komunikasi yang menggunakan kata-kata melalui lisan dan tulisan. Ya, mungkin paham di sini. Dan terakhir itu ada tantangan komunikasi. Nah, tantangan itu ada 4 ya. Yang pertama itu ketidakjelasan kata. Apa yang kita bilang nanti didengar orang beda gitu. Terus intonasi suara tidak tepat. Gitu. Dan ketiga itu ada kesalahan dalam struktur kalimat. Dan biasanya itu kayak kita typo dalam ngetik gitu. Atau typo dalam ya surat. Gitu. Dan terakhir itu ada gangguan komunikasi. Nah, ini banyak macamnya, kayak contohnya kita komunikasi melalui telepon, nah gangguannya jaringan. Kalau kita komunikasi secara langsung itu kayak contohnya sekeliling itu terlalu bising gitu, jadi kurang enak gitu komunikasinya. Uh, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.